Aku deg-degan deh ketemu sama adik-adik kelas Sigit Iya. di sini. Udah lama banget ya Kak kita gak ketemu sama adik-adik semua. Iya bener banget, apalagi hari ini hari Jumat. Ya kan? Lah kok hari Jumat kita ada ibadah Kak? Oh iya. Hari Jumat kenapa apa ya? sih? Ini hari Jumat Agung adik-adik. Oh. Nah yang dimana Tuhan Yesus itu mati buat kita semua. Oke. Tahu kan Kakak Sasa? Tahu dong. Oke, kayak gitu. Kalau kita mau mulai ibadah kita siapkan hati kita mau memuji Tuhan, kita mau nyanyikan satu lagu, kita nyanyikan lagu Mari Masuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan, atas kasih karunia-Mu Tuhan pada kami ya Tuhan. Kami dapat berkumpul Tuhan hari ini ya Tuhan, walaupun melalui video kami bertatap Tuhan, tetapi kami tahu bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai kami Tuhan untuk taat, untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya kami sayang banget sama Tuhan Yesus, semakin bertambah kasih kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Haleluya, amin. Oke. Kamu ngapain? Masih mau memuji Tuhan dong Kak kita pastinya. Masih ya, aku kira mau pulang. Belum. Oke, sekarang mau nyanyi satu lagu. Tapi karena Jumat Agung ya Kak, jadi lagunya agak slow gitu dibikinnya. Oke. Tapi adik-adik harus tetap semangat dong ya Kak? Iya harus tetap semangat dong, harus pakai gerakan pastinya. Oke. Kalau Kak Caca nggak pakai gerakan kita hukum dia lah, oke? Yuk kita nyanyi lagu Yesusku terdahsyat dan terhebat. Kesedihan hatiku
apa nih Kak? Coba. Kalau dahsyat, berarti kita tuh kayak gini kuat. Kan Tuhan Oke. Yesus kuat banget kan, dahsyat banget. Jadi pakai orang kayak Hercules gitu loh. Oke. Adik-adik harus ikutin Kak, harus ikutin Iya, harus semuanya. ikutin kayak gini lah. Nah, pintar. Nah, kalau misalkan hebat, berarti kita pakai tangan top 2. Ini kakak nggak bisa pakai 2 Karena bukan ini. Jadi 2. Kakak? Oke. Siap? Nah, pintar kalau gitu. Yuk kita mulai lagi dari awal, lebih sungguh-sungguh lagi. Saat ku dalam kesulitan hidupku, aku punya penolong yang menolong hidupku. Saat ku dalam kesedihan hatiku, aku punya penghibur yang menghibur hatiku. Yesusku dahsyat, Dia penolongku. Yesusku hebat, Dia penghiburku. Dia mati untukku, juga bangkit bagiku. Yesusku terdahsyat dan terhebat. Lebih kencang kita katakan Yesus. Yesusku dahsyat, Dia penolongku. Yesusku hebat, Dia penghiburku. Dia mati untukku, juga bangkit bagiku. Yesusku terdahsyat dan terhebat. Yesusku apa? Yesusku terdahsyat dan Hebat. Lebih terhebat. kencang lagi kita katakan Yesus. Yesusku terdahsyat dan terhebat. Ya, tepuk tangan Beri buat pujian Tuhan untuk Tuhan Yesus. Keren banget ya. Gerakan adik-adik tuh lucu-lucu Iya. gitu kan. Gemes banget. Aku nggak bisa nggak tahan ketawa deh. Keren kan gerakannya kan? Ya, sekarang kita mau masuk firman Tuhan. Kalau masuk firman Tuhan berarti sikapnya harus apa nih Kak? Harus udah diem dulu dong ya Kak, yang pasti sebelum kita dengerin firman. Kita mau nyanyiin satu pujian. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my own.
kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan boleh membimbing kami hingga kami boleh sampai di pertengahan ibadah ini. Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami dapat duduk diam mendengarkan firman-Mu, dan nantinya firman-Mu dapat berguna bagi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke. Sekarang puji-pujiannya udah selesai nih adik-adik. Udah. Berarti waktunya mau dengerin Firman. ya. Oke. Abis ini saksiin ya video firman Tuhannya. Yesus mati di kayu salib. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya ku bebaskan Raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak. "Salibkanlah dia!" Dan pada waktu itu, adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu
Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh, orang ini adalah anak Allah. Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Hai adik-adik, gimana? Udah lihat videonya belum tentang penyaliban Tuhan Yesus? Coba kakak mau tanya dong, tahu nggak sih apa makna dari penyaliban Tuhan Yesus? Adik-adik ada yang tahu nggak di rumah? Coba tanya mamanya, tanya papanya. Ya benar, kita belajar satu tentang kasih. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita semua, dia mau mati di kayu salib, mau memberikan nyawanya, itu nggak main-main adik-adik. Jadi coba kakak mau tanya dong di rumah buat adik-adik semua, ada nggak di sini yang rela berkorban sesuatu untuk teman-temannya atau mungkin saudaranya atau mungkin buat papa mamanya? Misalnya kamu punya makanan, kamu mau share, kamu berkorban. Saat kamu memberi, kamu nggak bisa dapat apa-apa, tapi kamu tahu memberi aja gitu. Nah itu sama seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus mati berkorban di kayu salib, nggak ngarepin apa-apa kok, tujuannya cuma satu, supaya adik-adik dosanya diampuni. Nah, berbicara tentang pengorbanan, semua kembali lagi soal kasih. Adik-adik ada yang tahu nggak sih? Ada satu ayat yang begitu terkenal banget di mana-mana ini berbicara tentang kasih. Ayo, angkat tangan yang tahu. Wah, nggak kelihatan. Ya, benar sekali. Yohanes 3 ayat 16. Isinya adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuh, dari ayatnya kita belajar bahwa Tuhan begitu mengasihi manusia, Tuhan begitu mengasihi kakak, mengasihi adik-adik semua, mengasihi siapapun yang ada di sekitar adik. Tujuan cuma satu, supaya kita semua diselamatkan. Yuk, adik-adik, kita mau sama-sama belajar untuk saling mengasihi, saling memberi, supaya kita juga tahu bahwa bagaimana makna Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu memberikan nyawanya tanpa balas apapun. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.